Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Vito Alif Daily Vlog ya teman-teman ya. Alhamdulillah hari ini video itu sudah masuk, video yang ke-9 ya teman-teman ya. Vito menginformasikan kembali ya, Vito ada pengubahan sedikit jam tayang ya teman-teman ya. Senin sampai Jumat itu pukul 6 pagi ya teman-teman ya. Hari Sabtu, Senin sampai Kamis, Senin sampai Kamis itu jam 6 pagi. Hari Jumat itu Pito 2 kali upload teman-teman. Pito kejar jam tayang ini, soalnya dia 2 kali upload, itu pagi jam 6 ya, itu yang video biasa. Dan nanti Vito akan bikin video lagi jam 7 ya, jam 7 itu video baru, nanti akan Vito up jam 8 pagi ya, jam 8 malam teman-teman ya. Dan besok hari Sabtu Vito upload video jam 9. Besok kita kegiatan buat tugas ya teman-teman ya, dan bersih-bersih kamar pagi. Dan juga nanti sore kita ngobrol-ngobrol seperti biasa, akan Vito up jam 5 atau paling lambat jam 7 malam, itu pada hari Minggu ya teman-teman ya. Hari ini kita sedikit bercerita lagi ya teman-teman ya, tentang kita mau jadi bagaimana untuk kehidupan kita ke depan ya teman-teman ya. Kan kata orang ya, ini kita sering dengar di luar ya teman-teman ya, di luar lingkungan, di luar rumah kita atau di masyarakat ya, kita sering mendengar bahwa mungkin kadang-kadang kita tamat kuliah tamat S1 ya, kita kuliah tamat S1. Nah, itu kan pendidikan yang bukan sebentar teman-teman. Kita sekolah SD mungkin ada yang umur 6,5 tahun, atau mungkin ada yang tidak TK ya teman-teman ya. Karena kalau zaman dulu peraturan boleh tidak TK, langsung SD boleh ya zaman dulu. Kalau sekarang kan pemerintah sudah membuat aturan ya, harus TK dulu baru SD ya. Nah, jadi setiap tahun itu peraturan pasti akan berubah ya teman-teman ya. Kita nggak usah membahas itu. Sekarang kita membahas tentang kita nggak usah bahas dunia per-YouTubean hari ini ya. Bentar teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ini lanjutan dari video yang tadi, karena video tadi salah tag teman-teman ya. Banyak videonya terbalik ya teman-teman ya. Tadi Vito menyampaikan ya bahwa ini video lanjutan dari tadi, karena memang itu salah tag. Rupanya video itu terbalik teman-teman, terbalik. Nanti yang menonton jadi kasihan kan, karena videonya terbalik teman-teman ya. Vito masih menggunakan penerangan yang seadanya ya, karena Vito masih menggunakan lampu biasa teman-teman ya untuk penerangan. Dan Vito juga masih menggunakan lampu seadanya dan handphone yang seadanya ya. Ini masih usaha teman-teman ya, mudah-mudahan nanti kalau memang YouTube Vito ini besar dan mendapatkan viewers atau pendapatan ya lumayan teman-teman ya, Vito bisa ambil handphone yang bagus, amin ya teman-teman ya. Itu doa ya teman-teman ya. Nah, jadi tadi kita sedikit bercerita di video yang salah tadi ya, apakah kita mau jadi penumpang selalu atau mau jadi pemainnya teman-teman. Jadi kita harus lebih apa ya teman-teman ya, harus lebih banyak berubah lagi untuk sikap kita, dan jagalah iman kita selalu ya, iman dan Islam kita. Bagaimana cara menjaganya ya, kita harus menjaga sikap kita, perbuatan, terutama kita kepada orang tua ya, kepada saudara dan juga kepada teman kita ya, terutama untuk orang tua kita ya teman-teman ya. Karena kita hidup ya, pasti kita hidup bersama orang tua kita. Setelah itu orang tua kita tuh yang menemani kita selalu, yang ada di rumah ya teman-teman ya, yang kita selalu ketemu setiap harinya. Izin teman-teman ya, sebelum kita lanjut ke video yang apa, Vito mau minum dulu teman-teman, karena kita ngoceh, tenggorokan kita pasti kering. Sebentar ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya teman-teman, jadi kita kalau tag video itu selalu menyediakan air teman-teman, karena air itu kita selalu letak di dekat studio. Kayak di studio ini itu ada air selalu untuk kita ngetek video. Cuma itu nggak tambahkan kan. Nah, inilah kebiasaan Vito, selalu sediakan tumbler ya. Tumbler itu ada 2 teman. Ini tumbler Vito yang biasa Vito bawa kampus yang ini. Nah, bisa kalau Vito sebentar kampus juga ada air nanti teman-teman. Nah, ini juga tumbler kesayangan Vito ya teman-teman ya. Ini biasa Vito untuk minum ya, supaya agar Vito harus lagi minum teman-teman, karena badan Vito besar teman-teman ya. Teman-teman mungkin masih bertanya,
ya. Berat Vito berapa? Nah, kita akan jawab di sini. Berat Vito itu hampir 100 kilo ya teman-teman ya. Pasti teman-teman tanya, itu sudah OB betul? Iya, betul. Itu udah obesitas. Vito gemuk ini udah lama teman-teman. Nah, jadi Vito gemuk ini dari tahun 2008 teman-teman ya. Istilahnya sudah hampir 14 tahun ya Vito jadi pejuang obesitas teman-teman ya. Itu penyebabnya karena apa? Ya kalau makanan, zaman dulu memang Vito makan itu sangat tidak sehat sama sekali. Cuman sekarang semenjak Vito dinasihatin dokter, Vito nggak boleh makan ini ya, nggak boleh makan uh, fast food, junk food ya, makanan-makanan yang tidak sehat. Sekarang Vito memang sering bawa bekal ya, bawa bontot ke kampus ya. Ini 100 kilo berat itu soal teman-teman. Alhamdulillah sampai hari ini Allah berikan Vito kesehatan. Vito bisa membuat video ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman pernah Vito mau sedikit cerita teman-teman ya di video ini. Vito dulu pernah sakit ya teman-teman ya, 2014 ya teman-teman. 2014 itu adalah menjadi tahun dimana tahun terkelam buat Vito ya teman-teman ya. Itu ujian buat keluarga kami teman-teman ya. Saya pernah sakit teman-teman. Mungkin sakitnya itu sakit parah ya teman-teman. Bukan nggak parah juga enggak, tapi bisa sembuh teman-teman ya. Vito pernah kena penyakit transversa myelitis teman-teman. Vito pernah berjuang itu pada tahun 2014 ya teman-temannya sampai bulan Maret. Vito jadi sedih ya teman-teman cerita ini, tapi bagaimana lagi, Vito juga cerita di YouTube ini. Jadi Vito pengen ya, itu sih nggak mau bersedih di sini ya teman-temannya, cuma mau bagaimana. Jadi 2014 sampai 2014 itu sampai bulan Maret teman-temannya Vito sakit. Memang Vito sedang ujian ya waktu itu, ujian kelas 6 ya teman-temannya. Vito pun waktu itu sampai ngomong sama guru Vito bisa lulus ya, karena memang Vito nggak bisa sekolah waktu itu. Sekolah itu banyak tinggal teman-temannya. Maaf sambil nangis ya teman-teman, maaf ya nonton videonya di kaca-kaca pula, kalian nggak apa-apa ya. Memang sekali-sekali tempat kapan bersedih. 2014 Vito pernah kena stroke ya teman-teman, seperti stroke ya teman-teman. Tapi Vito ikhlas ya teman-teman, karena itu ujian Allah biar Vito lebih banyak mengenal agama lagi ya. Dan tahun kemarin Vito memang ya, namanya kita hidup ya teman-teman ya, namanya kita hidup itu udah sering bilang di video sebelumnya, kita hidup pasti akan menghadapi ujian. Ujian itulah yang membuat kita menjadi pemenang di masa hadapan. Kita pernah bilang kan di video sebelumnya. Jadi sekarang alhamdulillah Vito bisa jalan teman-teman, bisa sekolah, bisa kuliah sampai sekarang. Nah itu semua karena dukungan ya, kerja keras Vito. Vito juga mau berobat ke sana kemari ya. Vito sabar ya, Vito ikhlas dalam menjalani ujian ini, karena Vito yakin Allah ada bersama kita ya. Allah pasti akan membantu kita umatnya, kalau asalkan kita mau berdoa kepadanya. Jadi tadi pagi sedikit ada Vito dengan sedikit nasihat ya. Apakah kita mau jadi pengemudi? Apakah kita mau jadi penumpang selamanya? Kalau kita jadi pengemudi, kita harus banyak ilmu-ilmu dalam buku kita. Mungkin kalau kita harus banyak mempelajari lagi teman-temannya. Belajar tidak hanya harus di rumah. Tidak harus di rumah, tidak harus kita buka buku ini, buku delik-delik ya. Tapi kita buka buku hukum laut ini, untuk kita buka ini, kita bisa belajar dengan ilmu yang ada di sosial teman-teman. Di luar itu ilmu yang paling keras ya. Kita bisa lihat di luar sana banyak sekali orang-orang yang tidak bisa, orang-orang itu masih bisa bekerja teman-teman, tapi dia meminta-minta kepada pengemudi ya. Jadi kita harus biasakan hidup dengan sederhana, jaga selalu harga